Halo guys, kawan-kawan semua. Kali ini saya akan menjawab pertanyaannya nih yang ditanya di kolom komentar ya kan. Sebelumnya saya minta maaf karena slow respon ya, karena saya sedikit ada kerjaan baru pindahan. Nah langsung aja. Ini ada yang bertanya nih, kita dari atas aja ya. Kak Jo mau tanya, ini saya dapat email tagihan pengiriman dari kemarin, lalu saya mau transfer ke rekening secepat. Nanti bukti transfernya saya kirim ke si cepat melalui email juga kak? Ya boleh, dikirim melalui email saja. Atau mungkin ada si cepat terdekat, tempat pengiriman paketnya, dikasih ke situ aja kak. Kalau enggak ya kirim ke emailnya yang meminta tagihan itu ya. Harusnya sih di Cluedio kakak sudah ada email kan? Dan di email ke sana, kakak reply aja atau balas aja emailnya. Yang kedua, ini Bang izin bertanya, Bang, satu lagi. Abang mengatakan kalau ongkir dibayar ketika barang di pick up. Bagaimana dengan saya yang membuat alamat pick up di alamat gudang online? Oke. Mungkin itu nanti akan ditagihkan ke emailnya juga ya. Makanya alamat email gudang online ini eh, tempat mengirim barang ini pasti ditagih di sana gitu. Jadi mungkin kakak berurusan sama kurirnya melalui email kah atau berlangganan saja. Saya sarankan sih kalau kalian eh, pakai si cepat atau kurir apapun jadi member saja gitu. Jadi tagihannya per bulan. Misalnya satu hari ini kirim 10 paket. Ya udah, ongkirnya nanti ditagih sekali sebulan gitu. Saya sih sering menggunakan jasa seperti itu. Jadi saya bayarnya itu bulanan. Misalnya setiap tanggal 15 mereka kasih tagihan, terus saya bayar gitu. Saya cocokkan ke data pengiriman harian saya. Jangan lupa buat saja listnya ya. Hari ini kirim 10, besok kirim 20, besoknya kirim 50, itu aja udah 80 kan? 80 ya buat di Google Sheet. Sebelumnya saya ada buat cara buat Google Sheet ya, dibuat aja atau di sistem kalian juga mungkin ada ininya data pertinggalnya. Oke, itu udah jelas ya ke sini yang nomor 2 ini. Kalau enggak ya tagihannya itu kan misalnya kamu menggunakan kredibel ya. Nah, tagihan ongkirnya itu mungkin ditagihkan di tempat misalnya kamu tinggal di Pekanbaru, pasokannya di Jakarta atau supplier kamu di Jakarta atau gudang kamu di Jakarta. Ya kamu daftarin gudang kamu yang di alamat Jakarta. Nah, nanti kurirnya datang pick up ke sana. Nanti tagihan ongkirnya di sana. Tapi kalau kamu layanan per bulan kan ada di Clodio tagihan surat menyurat. Sorry, ini Clodio kita ya. Dari hari ini orderannya ada 35. Nah, ini aku contohin ya di pengaturan kalau nggak salah. Kita ke pengaturan, sorry agak lelet. Ke pengaturan, kita ke pengaturan dulu. Nah, di sini kan ada alamat utama nih. Alamat utama ini untuk pick up barang ya. Di sini alamat pengiriman atau alamat utama itu, ini ada alamat surat menyurat. Oke? Kalau kalian nggak sama alamat surat menyurat atau alamat tagihan kalian, kalian bedakan aja. Nah, di sini biar tagihan tagihan bulanan atau tagihan hariannya dikirim ke alamat kalian gitu loh. Saya rasa paham sampai di situ ya. Jadi alamat alamat pick up-nya itu di sini. Nanti alamat tagihannya di sini, misalnya Pekanbaru perumahan misalnya ya, ini perumahan apa lah, perumahan elit misalnya ini ya, nomor 3 misalnya. Nah, nanti tagihan akan dikirim ke sini dan ke email kalian saat mendaftar gitu loh. Oke? Paham sampai di situ ya? Oke. Kita ke case selanjutnya. Saya rasa udah paham sampai di situ lah. Nah, ke case selanjutnya adalah ini ada yang berkomentar, penjelasan kakak sangat detail. Saya dari yang nggak ngerti apa-apa sampai paham karena dengerin YouTube kakak. Oke, thank you ya untuk apresiasinya. Semoga ini dapat membantu. Semoga kamu sukses jualan COD-nya. Nah, ini ada, Kak mohon dibantu Kak. Gimana ya caranya kalau kita mau ubah jumlah kuantiti gudang? Ini sorry, kita buka dulu. Kalau kita mau
ubah jumlah kuantiti gudang. Kuantiti gudang maksudnya kuantiti gudang kalau sudah terlanjur ke input 0. Oke. Mungkin maksudnya stok kali ya. Di sini sudah saya tanya tapi belum dibalas dia. Mungkin maksudnya stok produknya ya. Kalau untuk mengubah stok produk, kalian pergi ke produk. Produk. Oke, sabar. Misalnya produk kalian ada yang sudah input nih. Misalnya nih ya. Jadi saya gudangnya ada beberapa gitu ya. Misalnya ini saya klik. Nah, di sini kalian bisa ubah. Ini kan 0 nih, 0 0 0 ya. Dapat data nih ya. Jadi saya ada gudang pusat, ada gudang Medan gitu ya, ada di Sumatera, ada di pusat gitu ya. Di sini bisa kalian ubah. Oke. Diperhatikan aja, ubah. Nah, di sini bisa ini dari yang 0 menjadi 1000. Oke, 1000. Di sini juga udah terlanjur buat 96, mau buat 0. Ubah jadi 0. Terserah kalian, misalnya di pusat 100. Di cabang 10. Nah, gitu stoknya. Setelah selesai, submit. Oke, submit. Kita lihat stoknya. Nah, ini dia. Jadi totalnya 110. Tadi di pusat 10, di cabang Medan tadi di pusat 100, sorry, di cabang Medan 10. Oke ya. Nih. Kalau mau diubah lagi boleh. Nah, tapi kalau mau tambah stok biar kalian rapi bisa di pembelian juga gitu. Jadi misalnya udah kosong nih, udah satu nih healthcare Sevion 31. Kita pasti restock dong. Tapi kalau misalnya ini cuma untuk data COD aja, kalian bisa ubah sesuka kalian aja di sini. Oke? Paham sampai di situ ya? Sorry, adanya agak ini. Nah, ini sekalian saya buatin ini tutorialnya banyak nih, campur-campur aja. Cara ini ya, cara nambah gudang ya. Kita pergi ke lainnya. Gudang. Kita cari di sini nih, gudang. Oke? Lainnya gudang. Nah, di sini gudang saya ada dua nih, pusat sama WH ini saya singkat dengan warehouse ya. Kalau kalian mau tambah, buat baru, oke? Buat baru. Nah, buat di sini alamat-alamatnya nih. Jadi nanti barang kalian akan di pick up sesuai gudang yang kalian buat gitu loh. Oke? Kalau gudangnya di Jakarta, dia kan pick up di Jakarta. Kalau gudangnya di Medan, pick up di Medan gitu. Jadi saya enaknya di si cepat ini sebenarnya kelebihannya, keunggulannya adalah tagihan saya disatuin loh. Gudang saya ada di Medan, gudang saya ada di pusat Jakarta. Tapi Medan sama Jakarta tagihannya disatuin gitu. Nggak ribet, di Medan ditagih, di Jakarta ditagih enggak. Namanya secepat itu, secepat di tempat saya itu nggak tahu ya. Tapi saya kira sama semua sih sistemnya. Disamain tagihannya gitu. Ini dapat ya cara buat gudang baru, nanti isi nama, alamatnya, kecamatannya, kota harus diisi dengan lengkap. Nanti tinggal simpan aja. Oke? Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kita balikin dulu. Bang, kalau pakai COD, pakai Clodeo, kita dapat cashback dari pengiriman kita enggak sih, Bang? Oke. Itu tadi yang saya jelasin adalah kalian harus kalau saran saya berlangganan aja atau member. Daftarkan nama allshop kalian, email kalian. Kan di tempat pendaftaran pertama kan kita sudah daftar ya, daftar kurir ya di pengaturan ini. Nah, di sini kita udah harus berlangganan kan di sini. Kita udah saya buat tutorial nih untuk cara mendaftarkan kurir mana ya. Sorry, kita close dulu. Cara mana ya? COD mana sih? Nih, cara registrasi kurir nih. Setelah kalian registrasi, kalian harusnya udah berlangganan ya kawan-kawan. Di sini kalian udah registrasi, kalian harusnya sudah berlangganan. Jadi kalian tidak usah khawatir sih. Jadi kalian manajemen paketnya bagus, manajemen returnya juga bagus. Kalian saya saranin berlangganan saja. Nah, untuk berlangganan itu saya rasa ada cashbacknya sih. Ada cashbacknya nanti. Kalau kalian berlangganan, misalnya tagihan ongkir kalian 10 juta nih sebulan, nanti mungkin kalian ajukan saja untuk cashback gitu kan.
untuk cashback misalnya entah 2% kah, 5% kah, misalnya ya. Tergantung omset kita sih. Saya rasa omset tergantung omsetnya. Omset saya dapat kayaknya. Nanti saya cek lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah nih, Kak, pengiriman si cepat itu estimasi pengiriman sama seperti JNT atau JNE enggak, Kak? Atau lebih lama? Kalau lebih lama selisih berapa hari? Nah, kalau ini saya pengalamannya saya menggunakan banyak kurir JNT, JNE cepat. Tapi saat ini untuk COD di Klodewi ini saya gunakan si cepat dulu gitu kan. Kalau saya menggunakan banyak kurir mungkin terlalu repot ya. Untuk kontrolnya yang repot, kontrol barang returnya, kontrol pengirimannya gitu ya. Tapi saya gunakan secepat dulu. Nah itu tadi untuk ngejar omset biar dapat cashback gitu ya. Nah saya rasa estimasinya sama aja. Di si cepat itu ada cepat halu, jadi dia 15 jam sampai. Kalau di Jabodetabek mungkin ya, kalau nggak salah. Nah kalau JNE kurang tahu, saya menggunakan JNT itu untuk reguler saja. Kalau JNT juga kurang tahu sih. Kalau si cepat itu lumayan cepat sih, standar lah. Tapi ada lebih cepat loh. Ada paket base-nya. Kalau di JNE kan ada paket reguler. Kalau di si cepat itu ada namanya paket base gitu. Jadi estimasi sampainya itu lumayan cepat gitu loh. Itu dia ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ini, nah ya, itu dulu kali ya. Nah itu tadi yang saya contohkan cara membuat gudang baru tadi sama cara untuk edit stok gitu ya. Tadi edit stok sini produk, oke. Kalau kalian mau buat stok baru, saya udah ada tutorialnya juga di Mulai Klodio dari nol di channel YouTube saya ini. Di subscribe ya kawan-kawan. Saling bantu aja lah gitu. Nah di sini udah saya contohin semua, udah lumayan juga nih yang nonton. Terima kasih ya buat kawan-kawan. Ini kalau mau buat baru stoknya boleh juga di sini, gitu kan? Buat detail produknya, buat semua, oke gitu. Nah kalau untuk mengubah stok tadi yang kakak bilang itu di sini, klik aja nih angkanya, angka di sini ya yang ada quantity-nya ini, tarik sini, oke. Nah, tadi yang buat gudang tadi dari lainnya. Terus gudang. Nah, ini gudang saya ada 2 nih saya daftarin. Oke. Kalau kalian ada 5 gudang. Sekarang kan zamannya tuh dari tiap kota ada gudangnya. Di sini buat baru saja kawan-kawan. Namanya, alamatnya di mana, kecamatannya harus jelas. Jadi pas kalian request pick up, kurirnya nggak bingung gitu loh. Oke. Itu dulu tutorial kali ini dan pertanyaannya sudah saya jawab. Silahkan ditonton videonya. Terima kasih untuk supportnya semuanya. Silahkan di like atau subscribe. Boleh juga dibagikan. Nanti kalau ada yang belum tahu lagi ditaruh di kolom komentar. Nanti saya coba jawab satu persatu gitu ya. Tapi sabar gitu ya. Kita saling sabar aja kawan-kawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses untuk Klodionya, sukses untuk COD-nya. Selamat mencoba ya. Thank you.